Jika kita nyak mundur, kita tetap gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun yang terhormat kepada Bapak Niko Adiwijaya MH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah dan para teman-teman yang mendengarkan. Saya Mika Rizkia Lia Safira dengan nomor NIM 2201020005 ingin mempresentasikan definisi jual beli asalam dan istisna. A. Asalam. Definisi jual beli asalam. Jual beli asalam adalah menjual barang yang tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad, sehingga masih disebutkan ciri-cirinya saja dan menjadi tanggungan penjual untuk mendatangkannya. Arti salam adalah memberikan atau al-taslif. Jual beli asalam dan salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan, membayar di muka, sementara barang diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini, pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Jadi, jual beli salam ini seperti kita membeli online. Barangnya sudah ada, cuman kita belum bisa melihat barang itu langsung pada saat kita memesan. Oke, kita lanjut ke dasar hukum jual beli salam. Jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma, juga sesuai dengan analogi akal yang benar. Pertama, dalil Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak cara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ibnu Abbas rahimakumullah mengungkapkan, aku bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan Allah pada kitabnya dan diizinkannya, seraya membaca ayat di atas. Kemudian, rukun jual beli salam. Adapun rukun jual beli salam adalah muslam adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Muslam ilaih adalah pihak yang memasok barang pesanan, modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga. Muslam fi'ih adalah barang yang dijual belikan. Sigat adalah ijab dan qabul. Ascaria, akad dan produk bank syariah. Lalu ada syarat jual beli asalam. Syarat jual beli asalam sebagai berikut. Jenis objek jual beli salam harus jelas. Sifat jual beli salam harus jelas. Kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas. Jangka waktu pesanan objek jual beli salam harus jelas. Terakhir, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Jika tadi yang kita bicarakan syarat jual beli salam, maka sekarang kita akan membahas larangan jual beli asalam. Larangan jual beli asalam yaitu harus jelas ciri-cirinya atau spesifikasi dan dapat diakui sebagai hutang. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterima. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Jadi, si pembeli ini tidak boleh menjual barang tersebut sebelum barang diterima dan tidak boleh menukar dengan barang yang lain atau barang yang tidak sejenis. Lanjut, kita masuk ke pembahasan istisna. Definisi jual beli istisna berasal dari kata sana yang artinya membuat,
kemudian ditambah huruf alif, sin, dan ta menjadi istisna, yang berarti menerima dibuatkan sesuatu. Al-istisna adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli di mana barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Jadi ini sistem ordernya ini kayak kita mesen dulu gitu. Contohnya seperti kita mesen baju di tukang jahit gitu kan, otomatis kita ada rancangannya yang nanti akan dibuatkan oleh si penjahit tersebut. Istisna atau pemesanan secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Menurut terminologi ilmu fikih artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus, sementara bahan bakunya dari pihak penjual. Secara istilah ialah akad jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu. Menurut jumhur ulama, istisna sama dengan salam, yaitu dari segi objek pemesanan harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Jadi, salam dan istisna ini ada kemiripan dari segi ordernya, dari segi pemesanannya itu ada kemiripan. Lanjut ke dasar hukum istisna. Pembiayaan istisna diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaiton. Lantaran penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari ribanya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu dan urusannya kepada Allah. Sedangkan orang yang mengulangi, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan ayat ini dan lainnya, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan syahih. As-sunnah dalam pembiayaan istisna yaitu dari Anas rahimakumullah bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Kemudian rukun dan syarat istisna. Rukun jual beli istisna adalah pemesan, penjual atau pembuat barang atau objek akad, dan sigat. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkan transaksi jual beli istisna adalah adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu bertransaksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli yang dilibatkan dua pelaku, yaitu
Penjual dan pembeli. Di dalam perbankan syariah, jual beli istisna lazim ditetapkan pada bidang konstruksi dan manufaktur, merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antara manusia yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan. Kemudian, tidak boleh adanya penentuan jangka waktu untuk menyerahkan barang pesanan. Jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontak ini akan berubah menjadi akad salam. Lanjut ke larangan akad istisna. Ada beberapa larangan dalam melakukan jual beli dalam Islam, antara lain adalah sebagai berikut. Pembeli tidak dapat menjual barang sebelum diterima. Barang tidak dapat ditukar kecuali dengan barang yang telah disepakati dengan jenis yang sama. Jika ada cacat atau barang tidak sesuai dengan akad, pelanggan berhak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Masuk ke analisis pembahasan terakhir dari presentasi saya. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sehingga pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu ke pihak dua. Adapun dalam istisna, pesanan memiliki kriteria sendiri untuk dibuatkan barang tersebut oleh produsen. Singkat kata, produsen harus membuatkan barang pesanan sesuai dengan keinginan pemesan. Saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari saya, pembahasan mengenai definisi jual beli asalam dan istisna. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada Bapak Niko Adi Wijaya MH selaku dosen pengampu dan juga teman-teman jika saya ada kesalahan dalam berkata, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.